Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok singkat padat dan jelas. Dengan saya sendiri dengan nama Dianda Farifi. Di kiri saya Royan Ahmad. dan dengan di kanan saya teman saya. Lihat di sebelah kiri. Oke, saya dan teman saya kami akan menjelaskan tentang satu adalah trigonometri Jalan geometri, dan juga satu lagi ialah volume dan soalnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral trigonometri. Nah, integral trigonometri adalah integral yang melibatkan fungsi trigonometri seperti sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, dan cot x. Nah, sebelum kalian pelajari materi ini, pastikan kalian sudah menguasai materi prasyaratnya. Yang pertama, turunan fungsi trigonometri. 2. Konsep dasar integral. 3. Teknik substitusi dan parsial. 4. Identitas trigonometri. Nah, teman-teman, agar teman-teman lebih mudah memahami integral trigonometri ini, mari kita ingat kembali tentang materi turunan fungsi trigonometri, yaitu y sin x turunannya yaitu cos x, y sama dengan cos x turunannya min sin x, y sama dengan tan x turunannya sec pangkat 2x. Nah, kalau untuk integral dasar fungsi trigonometri ini kebalikannya. Jadi integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Jadi teman-teman ingat, untuk integral itu ditambahin c konstantanya. Terus yang kedua, integral sin x dx turun jadi min cos x plus c. Yang ketiga, sec pangkat 2x dx sama dengan tan x plus c. Teman-teman, sini saya akan memperlihatkan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, integral dalam kurung 7 sin x min 4 cos x dalam kurung dx. Nah, untuk integral pengulangan atau perjumlahan, kita bisa menggunakan sifat integral. Jadi ini kita bisa pecah jadi integral 7 sin dx min integral 4 cos dx. Nah, untuk koefisien untuk konstantanya seperti ini kita bisa keluarkan dari integralnya ini. Jadi kita bisa keluarkan jadi 7 integral sin x dx kurangin 4 integral cos x dx. Nah, ini kita turunkan jadi 7, terus turunan dari sin x dx itu cos min cos x. Jadi ini dalam kurung min cos x kurangin ini 4 untuk turunan cos x, jadi ini sin x, jadi dalam kurung sin x kita plus c. Jadi turunin ini dikali jadi min 7 cos x min 4 sin x plus c. Nah, untuk integral operasi perjumlahan dan pengulangan bisa teman-teman langsung integralkan. Sementara seperti ini contoh soal kedua. Contoh soalnya integral 6 sec pangkat 2x plus 3 sin x dalam kurung dx. Nah, jadi teman-teman bisa langsung integralkan. Jadi 6 ini dikeluarkan jadi 6. Untuk turunan integralnya sec x itu tan x, jadi 6 tan x. Ini 3 turunkan. Untuk turunannya cos x itu sin x turunannya itu min cos x. Karena ini plus ketemu min jadi min. Jadi hasilnya 6 tan x min
3 cos X plus Y, dimana kalau variabelnya bukan hanya X saja, dimana kalau variabelnya itu 5X. Nah, untuk pengerjaan soal seperti ini kita bisa menggunakan teknik substitusi, teknik integral substitusi. Jadi pertama-tama kita perhatikan koefisien dan variabelnya, itu 5X. Nah, untuk ini misalkan jadi variabel yang lain, jadi 5X sama dengan U. Nah, kita turunkan ini jadi 5, X itu kita turunkan jadi DX, untuk U kita turunkan itu jadi 1 ya. Jadi untuk variabelnya itu kita turunkan jadi DU. Nah, dari sini kita bisa menjadikan DX sama dengan DU plus 5, terus sama dengan 1/5 DU. Nah, jadi selanjutnya kedua relasi ini kita turunkan teman-teman. Jadi ini integral sin X, integral sin 5X dx sama dengan integral sin U 1/5 DU. Nah, untuk ini koefisiennya itu kita keluarkan dari integralnya teman-teman. Jadi 1/5 integral sin U DU. Jadi ini sinnya kita turunkan jadi min cos. Jadi ini min 1/5 cos U plus C. Nah, jadi ini min 1/5 cos U-nya itu ini 5X plus C. Nah, jadi ini jawaban integralnya ini. Jadi di sini ada contoh soal integral lagi yang dimana kita mesti nyari kurva X. Nah, di sini kita ada soal integral cos dalam kurung 3X plus 5 untuk kurung dx. Nah, di sini kita pakai rumusnya itu integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Nah, jadi setelah ini di bawahnya kita langsung sederhanain aja. Jadi cos A X plus B X dengan 1/A sin kurung A ditambah X ditambah B kurung ditambah C. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini buat kita nyari kurva X-nya. Nah, jadi langsung aja karena di sini kita pakai rumus yang ini langsung. Jadi di sini kita tulis 1/3 karena A-nya itu 3. Nah, 1/3 sin kurung X ditambah 5 kurung ditambah C. Jadi hasil kurva X-nya itu 1/3 sin kurung 3X plus 5 ditambah C. Oke, halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang volume benda putar integral. Nah, di sini kita sudah melihat ada contoh yaitu kurva sumbu X dan juga kurva sumbu Y. Untuk pertama kita akan menjelaskan tentang kurva sumbu X dulu ya. Di sini kita melihat ada kurva yaitu kurva tersebut yang ini yang atas dan juga Y sama dengan fx itu untuk nilai kurva tersebut. Nah, mengapa kita bisa bilang ini adalah volume benda putar? Karena di kurva tersebut bisa kita putar seperti ini.
untuk mendapatkan sebuah bangun ruang tersebut. Jadinya kita mendapatkannya ntar seperti ini. Ya, untuk rumus dari volume benda putar, ya, yaitu adalah V sama dengan V integral B sama A, dan juga di sini ialah F X dikuadratkan. Karena di sini variabelnya adalah X, maka kita menggunakan dx. Untuk yang kedua, di sini juga sama seperti yang di kurva sumbu y x, dan y ini kita bisa memutarkan sumbu kurvanya tersebut untuk mendapatkan sebuah benda putar. Nah, jadinya bakal jadi seperti ini. Nah, untuk caranya atau rumusnya itu sedikit berbeda karena dia itu menggunakan sumbu y, dan kita akan mendapatkannya itu seperti ini. Integral ya f y kuadrat. Nah, karena di sini variabelnya adalah y, maka kita menggunakan dy. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan tentang soal tersebut, contoh soalnya. Semuanya di sini kita memiliki contoh soal dari bank volume benda putar bank trigonometri. Nah, contoh soalnya tersebut ya, tentukan volume benda putar jika luasannya dibatasi oleh y 4 min x kuadrat pada kuadran 1 diputar pada sumbu y. Nah, di sini mari kita perhatikan dulu dari kurva tersebut. Di sini kurva tersebut itu mirip dengan rumus kuadran, yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx sama c. Yang dimana a-nya di sini adalah minus 1. Jika a minus 1 dan dia ada berada pada sumbu y, maka kurva tersebut menunjukkan seperti ini. Nah, dan di sini kita bisa melihat juga bahwa b-nya adalah 0, yang berarti sumbu y-nya itu pasti di tengah-tengah di antara kurva seperti ini. Setelah itu kita mencari yaitu y-nya itu berapa dengan cara titik y-nya itu. Titik y-nya itu cara nyarinya adalah y sama dengan 4 min x kuadrat yang ini. Nah, si x-nya itu bisa kita ganti dengan 0. Jadinya y sama dengan 4 min 0 yaitu 4. Jadi ya kita didapatkan adalah 4. Nah, setelah kita mendapatkan titik y-nya yaitu 4. Nah, setelah itu bisa kita masukkan rumus yang awal kita dapatkan, yaitu Pi sama dengan Pi integral dari B-nya adalah dari y tersebut yaitu 4 dan juga 0 yaitu ini. Kita masukkan rumusnya itu adalah 4 dikurangi dengan, karena kita menggunakannya sumbu y, mari kita gunakan y. Karena kita juga menggunakan sumbu y, jadi belakangnya itu adalah y. Setelah itu bisa kita turunkan pi di sininya ialah 4y dikurangi 1/2 y kuadrat. Setelah itu bisa kita masukkan titik mati atasnya dan juga titik mati bawah, yaitu 4 dikalikan 4 dikurang 1/2 4 akar 2 dikali 4 kali 0 dikurang 1/2
0 akar 2. Yang bisa kita dapatkan yaitu 16 dikurang 16 per 2. Yang bisa kita kasihkan lagi 16 dikurang 8 sama dengan 8 Y. Kita masukkan P-nya kali I. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini kita bakal menjawab lagi soal tentang integral volume, yang dimana di sini ada tertulis volume benda dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 2X setelah diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, yaitu titik satuan volume. Nah, di sini kita bakal nyari tentuin dulu buat nyamain kedua fungsinya. Jadi kurva Y dengan garis Y sama dengan X pangkat 2 sama dengan 2X. Terus di yang buat garis Y kita pindahin ke kiri, jadi X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 0. Jadi kita sederhanain, jadi X dikalikan X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi buat kita peroleh yang dari hasil sini, kita memperoleh untuk X nya tuh sama dengan 0 atau sama dengan 2. Nah, habis itu karena diminta dia diputar 360 derajat, jadi kita nyari sumbu Y nya dulu. Jadi dia sama dengan X pangkat 2 dengan sumbu Y sama dengan X pangkat 2 sama dengan Y. Kita sederhanain jadi 2X Nah, jadi buat kita nyari sumbu X sama garis Y-nya, di sini kita pakai yang di sini X2 itu buat sumbu Y, yang satunya lagi kita pakai buat yang kurva Y. Jadi di sini 2X sama dengan X, baru kita samakan dengan sumbu Y dengan garis Y. Jadi kode-kode yang di atas itu sama. Jadi Y par 2 sama dengan Y pangkat 2 per 4. Nah, jadi kita udah temu buat garis Y sama kurva Y. Nah, habis itu kita bikin garis integral ya. Karena ini kita dimintanya diputarkan 360 derajat buat mengelilingi sumbu Y, jadi kita buat seperti ini. Jadi garis Y itu sama dengan 2X. Nah, lalu untuk kurva Y nya kita buat di sebelahnya. Jadi di sini kurva Y nya sama dengan X pangkat 2. Nah, jadi hasil dari garis Y itu 2. Kita buatkan yang ada di sini 2, dan buat kurva Y nya hasil 4, jadi kita buat di sini kurvanya. Nah, 0 itu buat di titik tengahnya. Sekarang kita nyari ke volumenya. Volumenya itu kita
kita langsung aja volume sama dengan I kuadrannya A-nya itu 0 dan B-nya itu 4. Kita masukkan garis ini ya. Y sama dengan Y pangkat 2 per 4 karena kita pakai dari kurva Y, jadi kita pakai ini. Baru kita integralkan langsung. Jadi P kurung 1/2 Y pangkat 2 dikurangi 1/12 akar 3 garis dengan 0. Dari sini sumbu Y sama dengan garis Y-nya kita isi. Jadi I 1/2 24 akar pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 dikurang 1/12 kurung 4 akar 3 dikurang 0 akar 3. Jadi langsung aja kita kurangin hasilnya tuh jadi 8 dikurang 5 lalu ini masih bisa disederhanakan karena ini P, jadi kita hasilnya 2 meter. Jadi untuk hasil volumenya itu volume benda yang dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 2X setelah diputar 360 derajat memiliki sumbu Y yaitu 2/3.